Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita sekeluarga lagi bener-bener lumayan bukan jenuh ya, tapi pengen cari suasana agak cerahan dikit. Ini lagi di bawah terowongan. Jadi setelah tadi kita beribadah online pagi di rumah, terus karena sudah selesai semua aktivitas dan kegiatan di di rumah, terus beres-beresnya juga sudah selesai. Sekarang kita pengen menghirup udara, bukan menghirup sih, tapi ngeliat-liat jalanan saja sih, karena kita tetap stay di mobil, nggak keluar mobil seperti yang kita lakukan minggu lalu juga. Minggu lalu itu kita juga melakukan hal yang sama banget seperti yang sekarang kita lakukan. Kita jalan-jalan keliling Jakarta, tapi tetap kita ada di dalam mobil saja. Ini salah satu tips terapi kesegaran aja sih, biar kita nggak terlalu jenuh ada di rumah gitu. Walaupun sebenarnya aku sendiri tidak mau merasakan kejenuhan itu, tapi nggak tahu juga sama keluarga gue yang lain sih, berusaha untuk dibikin happy aja. Nah, kita tetap pakai masker masing-masing dari kita. Aku, Gendis maupun bapaknya juga pakai masker di dalam mobil. Kecuali nanti kalau mau minum ya tinggal dilepas maskernya gitu. Kita tadi jalan dari Pramuka, so far sangat santai banget. Kondisinya kosong. Terus nanti aku liatin jalan Pramuka seperti apa. Terus tadi sempat melewati pasar Pramuka juga. Cuman pasar Pramuka kan karena memang di situ banyak yang jual alat kesehatan gitu-gitu ya. Jadi mungkin masih banyak didatengin sama orang-orang gitu. Ya hopefully mereka juga tidak lama-lama berkerumun ya, dan langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Habis ini nanti aku liatin lagi, karena kita rencananya mau ngelewatin jalan utama Sudirman dan sekitarnya gitu. So tunggu ya. Ini jalan Pramuka ya. Ini jalan Pramuka teman-teman, di hari Minggu 5 April bener-bener kosong jalur cepatnya. Jalur lambat terlihat 1-2 kendaraan bermotor aja. Tapi beneran kalau yang jalur cepatnya kita kayak jalan sendiri gitu. So happy sih, karena mulai banyak yang mengerem aktivitasnya di siang hari ini. Ini jalan di Ponegoro ya. Jalan di Ponegoro teman-teman. Nah, di sini ada perempatan yang ada Tugu Jogjanya. Ini biasanya jadi ikon kekangenan kami sama kota Jogja, dimana salah satu dari kita kan asli Jogja. Nah, terus ini jalanannya kalau dilihat dari depan ya, as you guys can see, sepi. 1-2 orang, terus ada 1-2 orang juga yang bersihin taman. Kondisinya ya panas banget sih enggak, tapi lumayan lah hangat. Mudah-mudahan hangat ini bisa membunuh virus-virus yang jahat ya guys. Ini Taman Suropati. Ya, akhirnya nyampe di Jalan Sudirman. Beneran jauh banget dari biasanya kalau weekend pun. happy ya.
kalau ngelihat sepi begini kan berarti orang-orangnya sudah mulai banyak ngerem dan banyak yang sadar kalau perlunya di rumah aja. Ini sisi sebelah sana juga sepi. Busway juga Transjakarta juga belum ketemu juga dari tadi. Nah ini udah sampai Karet, Ben Hill. Semanggi. Nice. Ini M Block guys. Senyap. Tuh. Kalau hari Minggu biasanya ramenya kayak apaan tau? M Block Space. Ayo tebak, ada yang tahu nggak ini di mana? Mall apa? Ayo. Mall apa, Dek? PIM. Jadi ini adalah mall kesukaan kita sekeluarga, tapi sekarang kosong, melempem, tutup. Nggak tahu sih tutup atau buka, cuman sudah pasti banyak tenan yang nggak aktif. Nah nih sedih sih, kita udah lama banget nggak kesini, ada kali sebulanan, tapi nggak apa-apa. Di saat yang sudah kembali normal nanti kita mau main di sini dari pagi sampai malam ya deh ya. Tuh. Ada sih beberapa mobil terlihat di parkirannya. Cuman ngeri aja gitu kalau masuk. Tuh. Jadi kangen. Halo Dis. Halo. Terus ngomong apa? Aku jalan-jalan. Jalan. Sama siapa? Sama ayah. Jalan-jalan naik mobil ya? Iya. Tidak keluar mobil kan? Iya. Maskernya dipakai dong. Oke, masker khusus buat anak. Maskerku Khusus? khusus buat anak. Gendis happy bisa jalan-jalan keluar rumah, walaupun tidak keluar mobil, tapi yang penting bisa melihat kota Jakarta sebentar ya dek. Sip, tos. Jadi sekarang kita sudah melintasi kawasan Kuningan, Rasuna Said. Ya, seperti yang tadi juga sih, suasananya sepi, lengang. Ada satu Transjakarta di situ. Ini kita yang menuju ke Menteng ya. Kalau tadi kita putar-putar sampai Simatupang, sampai tendean segala macam. Sekarang kita mau balik, terus ngelewatin Kuningan ini. Beneran sepi loh. Semoga semakin hari suasananya semakin sepi ya. Jadi kita bareng-bareng memutus rantai penyebaran si virus ini, virus yang nyebelin ini guys. Nggak tahu sih ini kalau pembangunannya gini nih masih lanjut apa enggak juga nggak ngerti nih. Tuh. Kita udah sampai ke apa namanya, Kementerian Kemenkumham. Tuh.
Oh, ini jalan yang ke Kokas sudah dilewatin ya? Udah. Mana suaranya yang kangen Kokas? Mana suaranya yang kangen Kuningan City? Ambasador, kangen semuanya. Oke. Kita mau jalan dulu. Nanti habis ini ke Menteng. Terus jalan pulang. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Apa deh? Stay safe, stay healthy, and happy. Yeay. Teman-teman, setelah tadi kita keliling-keliling lumayan ya di daerah di Jalan Protokol di Jakarta. Tadi sampai Pondok Indah juga, sampai Simatupang juga, Antasari. Dan itu nggak sampai sejam dong kita keliling. Saking sapinya, saking mulesnya, dan jujur aku senang banget melihatnya. Jakarta di hari weekend segitu sadarnya gitu loh masyarakat penduduk Jakarta itu, bahwa mendingan ngerem untuk jalan-jalan keluar rumah daripada nanti beresiko kan gitu. Kita pun juga sekeluarga paling juga maksimal 1 atau sampai 2 jam saja kita keliling kayak gini nih. Baru 2 kali weekend sih kita jalanin ini. Yang pertama minggu lalu, terus sekarang minggu ini. Tidak ada maksud lain-lain, maksud yang beresiko sama sekali tidak, amit-amit ya. Tapi kita sih cuman kepengen yuk refreshing sebentar, jalan-jalan, naik mobil. Jadi kayak mobil-mobilan aja gitu, kita ngiter-ngiter sana sini naik mobil tanpa keluar mobil pun. Kalau misalnya terpaksa pun keluar ya hanya sekedar lakukan sesuatu yang memang harus, setelah itu kembali lagi ke mobil. Misalnya kayak sekarang nih, karena hari ini kan kita nggak masak gitu, terus kepikiran beli lauk di tempat langganan kita, itu di Bakmi Gundang Dia, itu di Menteng. Jadi senangnya adalah di sini tuh bersih, tempat sebenarnya restorannya bersih, terus cara masaknya mereka juga higienis. Jadi kita sih percaya aja kepada mereka untuk masakin makanan kesukaan kita. Jadi bukan yang tempat-tempat yang jorok-jorok gitu loh teman-teman. Dan enaknya di rumah makan Gudang Dia pun mereka juga tidak melayani makan di tempat. Jadi kursi-kursi yang di dalam restorannya mereka tuh dibalik semua gitu loh. Jadi memang mereka nggak menyediakan makan dine in gitu, tapi mereka hanya melayani untuk yang take away. Itu adalah menurutku salah satu kontribusinya mereka untuk tidak memperbanyak lagi penyebaran si virus ini. Tapi mereka masih tetap melayani bagi pelanggan mereka yang kepengen beli dengan pelayanan take away gitu. So far masakannya pun sih sama, nggak ada masalah, sama-sama enaknya. Cuman aku belum pernah bikin vlog makan di Mami Gundang Dia, guys. Jadi ya next time kalau semua ini sudah berlalu dan kita bisa kulineran lagi, aku ajak kalian untuk nyobain bakmi Gundang Dia di Menteng ini, yang so pasti legend karena ini rumah makannya udah lama banget. Pasti kalau orang-orang yang sudah lama tinggal di Jakarta gitu segala macam ngerti kalau rumah makan itu rumah makan enak begitu. Apalagi ya, setelah ini rencananya kita mau pulang aja karena sudah merasa cukup ya, bukan puas tapi sudah merasa cukup untuk keliling-keliling, keluar dari rumah, ngelihat sekitar pemandangan, ngelihat hijau-hijauan, ngelihat jalan raya. Bener-bener kita sudah merasa cukup dan harus kembali lagi ke rumah untuk karantin untuk di rumah aja, hashtag di rumah aja. Jadi ya sudah,
ya so far punya bocah yang nggak begitu rewel, walaupun ya kalau rewel-rewel bosan itu kok sudah biasa banget sih. Cuman dulu kalau dia bosan di rumah kita bisa jalan-jalan keluar ke mall atau kemana gitu kan. Cuman kalau sekarang kalau dia bosan ya cukup dikasih tahu kondisinya sekarang seperti ini, terus ditawarin sekarang kamu mau apa, biar bisa nggak bosan lagi kamu mau apa. Ya udah diikutin aja dia maunya apa, mainan sama mainan drama-dramaan, mainan apa sih, dia biasanya main Barbie, terus apa namanya, nonton kartun-kartun lucu, ya udah kita temenin aja karena ya nggak ada yang bisa kita lakukan selain itu ya kan sih. Itu adalah dinamikanya kita punya bocah yang lagi bertumbuh juga, yang masih belum mengerti sekali situasi ini. Ya kita harus pintar-pintar. Beda kalau kita udah punya anak tapi dia sudah mengerti situasi ini, ya pasti sekali dikasih pengertian dia akan tahu. Cuman kalau si bocah masih ya TK besar, SD 1, SD 2 itu kan juga masa-masa yang agak harus penuh kesabaran ya kitanya untuk apa namanya, ngasih tahu dia pelan-pelan begitu sih. Apa yang kita harapkan dari semua ini, sabar. Kita harus sabar karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Intinya yaitu tadi sabar, terus kesadaran dari kita masing-masing sih, masing-masing individual kita itu untuk ayo kita putus rantai penyebaran si COVID ini. Karena dengan begitu, dengan punya kesadaran yang seperti itu tuh pasti akan mempercepat semuanya, mempercepat penyembuhan teman-teman kita yang sudah positif kena, terus apa namanya, melegakan tim medis kita untuk yang mereka fokus aja dengan yang sekarang sudah ada pasien-pasien yang sudah positif, yang sudah dirawat. Jadi ya tidak nambah lagi gitu loh, yang apa namanya terinfeksi tuh jangan nambah lagi. Caranya dengan apa ya, dengan kita punya kesadaran itu aja. Jadi dulu kita sadar kalau kita adalah salah satu bagian yang bisa berkontribusi untuk memutus rantai penyebaran si COVID ini. Kalau kita punya kesadaran itu, mudah-mudahan apa namanya, benar-benar berhasil. Kita bisa menekan apa namanya, menekan angka orang-orang yang positif gitu loh. Karena orang-orang yang positif pun tuh kan kita nggak tahu historinya mereka seperti apa, punya histori penyakit seperti apa kan kita nggak ngerti. Beda halnya kalau misalnya mereka yang sehat walafiat, artinya kalaupun kena virus ini mereka punya daya tahan yang kuat dan nggak ada histori penyakit yang lain-lain, tuh mungkin itu akan bisa menyembuhkan mereka dengan lebih cepat. Tapi kalau orang-orang yang kena itu adalah orang-orang yang punya historical medikal yang kurang baik, itu kan kasihan gitu loh, dan butuh penanganan yang ekstra dari tim medis kita gitu. Nah, mudah-mudahan sih omonganku yang nggak karuan ini bisa, kenapa di zoom nih? sorry, mudah-mudahan omonganku yang ala kadarnya ini secara orang awam ini ya apa namanya bisa sedikit menyadarkan teman-teman dan semuanya yang nonton video ini bahwa kita loh orang yang nggak punya nama sekalipun, maksudnya kita orang biasa istilahnya ya, kita orang biasa tuh bisa berkontribusi untuk membantu negara ini. Itu aja sih poinnya, membantu negara ini untuk menekan jumlah orang-orang yang kena. Itu aja yang paling kita harus concern gitu loh. Ya di samping itu banyak sih intrik-intrik di luar sana yang kalau kita bekerja kantoran lebih ke swasta ya, karena kalau pemerintah kan sudah hampir berapa puluh persen sudah ngikutin anjuran untuk WFH day long gitu kan ya. Tapi kalau yang swasta kan ada yang memang harus masuk, ada yang istilahnya apa ya,
mau nggak mau ngikutin peraturannya peraturannya manajemen kayak gitu ya. Iya sudah, yang penting kita bisa jaga diri kita baik-baik, atur stamina kita, atur imun kita, dan jangan pernah meremehkan dengan cara kita harus persiapkan diri kita semaksimal mungkin kalau kita harus keluar dari rumah. Itu yang paling penting. Apalagi ya, aduh, aku rasanya campur aduk sih. Satu sisi aku seneng karena kita bisa kumpul di rumah bareng-bareng dalam waktu yang lumayan agak lama bersama suami, bersama anak, karena kan juga SFA ya. Tapi di satu sisi juga sedih ngeliat berita, ngeliat dunia luar yang segitu heboh dengan korban yang makin banyak yang berjatuhan gitu loh. Indonesia termasuk yang harus lebih bersyukur karena cuacanya itu tidak mendukung si COVID ini berkeliaran dalam jangka waktu yang lama menurutku ya, karena kita sekarang sudah mulai masuk dari musim hujan ke musim kemarau. Dan kalau kita sadar ya, itu kalau siang, pagi, siang pun tuh sekarang sudah mulai terik, sudah mulai panas. Nah itu secara tidak langsung itu membantu kita banget bahwa si COVID ini tidak lama berkeliaran di luar badan seseorang gitu loh. Jadi dengan situasi cuaca yang panas itu otomatis langsung matiin tuh virus. Itu kalau kata orang-orang, kata ilmuwan sih bilangnya begitu. Dan kata teman aku yang tinggal di Shanghai di Cina pun juga bilang kalau Indonesia pasti bisa menanggulangi atau menekan jumlah terinfeksi karena cuacanya sendiri sangat mendukung untuk dia nggak bisa hidup di luar tubuh manusia. Jadi ya mudah-mudahan apa yang ilmuwan katakan, apa yang teman aku katakan itu juga benar-benar bisa membantu kita untuk bisa lebih menekan jumlah orang yang terkena. Itu yang paling utama. Terus selain kesadaran kita juga, dan mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu dan kita bisa kumpul-kumpul lagi bersama sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dimanapun mereka semua berada, ya nggak sih? Aku banyak banget ngomong karena ini lagi nunggu suamiku selesai pesan lauknya dan kayaknya sudah mau selesai. Jadi pesan aku dari tadi udah aku bilang bolak-balik bahwa masing-masing dari diri kita itu sangat bisa banget atau diharapkan banget oleh negara ini untuk membantu berkontribusi mencegah penyebaran si COVID ini. Satu, yang kedua, teruslah berpikir positif, teruslah happy, karena itu ada secara psikis akan meningkatkan imun kita supaya nggak ngedrop. Batasi nonton-nonton yang bikin kita khawatir, bikin kita deg-degan, takut, itu batasi karena itu sangat bisa ngedropin imun kita yang sudah kita bangun susah-susah. Begitu melihat berita cuman berapa detik doang kita langsung ngedrop gitu. Jadi ya silahkan batasi, pilihlah berita atau sumber berita yang terpercaya, jangan yang hoak-hoak karena itu nyebelin banget sih. Gitu aja teman-teman, thank you so much. Kita akhiri jalan-jalan di hari Minggu 5 April ini. Thank you tadi sudah nemenin dari awal jalan-jalan sampai muter-muter sampai jauh-jauh banget. Sampai sekarang kita lagi pesan makan, nanti kita mau pulang. Kalau misalnya masih harus berdiam di rumah, ya mudah-mudahan seminggu ke depan kita benar-benar bisa bikin happy diri kita masing-masing. Terus kita bisa ketemu lagi nanti di kesempatan yang baik. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe ya, komen ya, like ya. Keep healthy, keep happy.